Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk contoh persamaan garis singgung. Kemarin kita sudah bahas bahwa sebuah fungsi, baik itu aljabar maupun trigonometri, yang biasa ditulis Y sama dengan Fx, itu kalau digambar dalam kartesius berupa kurva. Misal ada sebuah kurva Y sama dengan Fx digambar seperti ini. Kemudian sebuah titik pada kurva berkoordinat x1, y1 dilewati sebuah garis, maka garis tersebut disebut garis singgung kurva di titik A x1, y1. Bagaimana membuat nama atau persamaan garis singgung kurva y sama dengan fx di titik A x1, y1. Kemarin sudah bahas persamaannya adalah y dikurangi y1 sama dengan m kali x dikurangi x1. M itu adalah turunan dari kurva ketika X-nya diganti X1. Sehingga untuk membuat persamaan garis singgung, kita harus memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu syarat membuat garis singgung kurva yang pertama adalah harus ada titik singgung X1, Y1. Jadi kita tahu jelas garis itu nanti lewat di mana. Oke, untuk titik singgung X1 kita sering sebut sebagai absis, kemudian Y1 kita sering sebut sebagai ordinat. Kemudian yang kedua syaratnya adalah M atau gradien garis singgung, yang mana gradien garis singgung kita cari dengan cara menurunkan kurva dan mengganti X-nya dengan X1 atau absis titik singgung. Oke, kita mulai dengan contoh yang ada di LKS. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 62. Nomor 13. Kita mulai dari soal-soal yang mudah dulu. Garis singgung, gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan cos 3x pada titik yang berasis pi per 4 adalah titik-titik. Jadi kita di sini belum disuruh mencari garis singgung, baru disuruh mencari gradien garis singgung. Oke, ini hanya ilustrasi, nanti pada kenyataannya tidak perlu digambar, tidak apa-apa. Jadi misal ada sebuah kurva bernama Y sama dengan cos 3x. Kemudian ada sebuah titik pada kurva tersebut yang absisnya pi per 4. Sedangkan ordinatnya tidak diberitahu, Y1. Nah, kemudian tugas kita di situ adalah menentukan gradien. Gradien dapat dicari dengan cara menurunkan kurvanya dan mengganti X-nya dengan X1 atau absis, titik singgung. Kurvanya atau fungsinya adalah Y sama dengan 3 cos X, kita turunkan. Ini adalah bentuk komposisi yang kemarin sudah kita bahas. Cos 3X turunannya adalah negatif sin 3X. Oke, karena 3X itu masih bisa punya turunan, maka ini bersambung atau aturan rantai, yaitu kali 3. Sehingga turunan dari kurvanya adalah negatif 3 kali sin 3x. Oke, kemudian gradiennya adalah tinggal mengganti X dengan X1 atau absis titik singgung pi per 4. Sehingga gradiennya adalah negatif 3 kali sin 3 kali pi per 4. Atau kita sudah paham, pi
pi per 4 itu sama dengan 45 derajat. Jadi negatif 3 kali sin 3 kali 45 derajat. Negatif 3 kali sin 135 derajat. Oke, ini sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Sin 135 adalah sinus di kuadran 2. Sinusnya positif. Jadi negatif 3, sinus di kuadran 2, cara mencarinya? Oke, betul, yaitu 180 dikurangi berapa sehingga ketemu 135. Dikurangi 45 sehingga sama saja dengan sin 45. Jadi sin 135 sama dengan sin 45. Karena sin di kuadran 2 positif. Sin 45 adalah setengah akar 2. Sehingga negatif 3 kali setengah akar 2 adalah negatif 3 per 2 akar 2. Jawabannya ada di option E. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.